negara ya, negara mempush warga negaranya, mempush kebijakannya supaya merubah karakter dan budaya masyarakatnya dan bisnisnya itu menjadi sesuatu yang mereka mau tuju, itu sebenarnya bisa kan. Contoh tol, Iya. kan ternyata bisa kok kita pakai e-tol, ternyata bisa kok kita tertib. Bandara, yang bandara-bandara sekarang jauh lebih maju dibandingkan yang dulu, ternyata bisa kok kita menyesuaikan pakai e-tiket, apa boarding sendiri segala Iya. macam. Maksud saya, kalaupun itu realitanya, tapi kalau pemerintah mau memaksa melalui regulasi, melalui undang-undang, melalui aturan yang dibuat, mungkin itu bisa terjadi sebetulnya. Bisa kalau semua orang yang berada di pihak-pihak yang ada di sistem ini mau mengikuti itu dia. Dan dimanapun juga sistem ini harus diikuti. Lambat laun memang harus mereka ngikutin. Tapi yang membuat ini lambat adalah tidak ada ketegasan dari pemerintah. Tidak ada ketegasan dari pemerintah. Iya. Iya sih, itu sih sebetulnya. Mungkin itu kendalanya, atau mungkin karena pemerintah juga di sekitar presiden tidak ada ahli kelautan, ahli transportasi laut yang bisa kasih input yang jitu lah. Iya. Mungkin. Enggak itu juga sih. Ini kan kembali lagi ke sistem politik dan sistem orang bilang tentang pengusaha, Bang. Apa tuh? Sama seperti batu bara, Bang. Batu bara. Oh. Orang dari Norwegia sudah datang ke Indonesia, mereka bilang kalian menggunakan solar panel, kalian akan bisa men-stop batu bara. Kalian dapat matahari 12 jam sehari. Itu adalah benar-benar suatu maksudnya Privilege, berkat yang hebat sekali. Dalam 12 bulan kalian 12 jam beda kayak di Eropa gitu. Nggak seperti di Eropa. Kami ada yang namanya satu hari cuma 6 jam matahari. Tapi kenapa kita nggak mau kayak gitu? Banyak kepentingan. Ya, itu kan kepentingan uang di situ ya. Ya. Ya, Kembali lagi ke situ. Ya. Ya itulah ya, tapi mudah-mudahan bisnis transportasi laut semakin baik ke depannya. Semakin baik ya. Terus gini, yang terakhir nih. Terakhir kan sekarang udah ada anak 2 ya. Satu Cleo kelas 2, Arthur umur 3 tahun lah. Nah, harapan Dedi Cleo ini untuk anak-anak ini seperti apa sih? Seperti apa? Kemudian apa sih yang dirancangkan? Memang ya anak akan berkembang natural seperti apa yang memang harusnya dia berkembang sebetulnya. Tapi kan itu kan kembali bagaimana orang tua mendidik, mengarahkan gitu kan, bahwa kemudian nanti dia menjadi orang atau berkreasi sebagaimana yang apa dia miliki, talenta yang dia miliki, oke, tapi rancangan orang tua itu seperti apa? Apa sih harapannya Dedi Cleo? Jadi anak yang baik dulu. Jadi Takut Tuhan. Takut Tuhan. Itu pertama. Ketika mereka jadi anak yang baik dan takut Tuhan, mereka akan punya yang namanya kayak rambu-rambu. Itu dia. Kalau mereka misalnya ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi polisi mungkin kayaknya enggak ya. Mau jadi pengacara orang Batak bagus ya, apalagi kayak ini tukang jawab ya. Tukang jawab ya, ini selalu argumen ya. Nah, ini jangan-jangan cocok nih pengacara nih ya, ngambil hukum nanti. Nah, ada yang juga mau jadi ilmuwan, ada yang mau Apapun jadi itulah. suster, apapun itu Pasti didukung. ya pasti didukung. Tapi pada saat SD ini udah dasar-dasar lah. Dasar. Coba kamu jadi anak yang baik kan. Kalau ditanya harapan untuk nilai tinggi, enggak juga. Jangan sampai mereka stres bukan belajar. Tapi yang aku tekankan sama maminya juga, anak kita harus kenal Tuhan. Kenal Tuhan, ya betul. Kemarin kan di Kinderfield di sekolah, memang wah bahasa Inggrisnya jago di sana dan kayaknya maju sekali, tapi nggak ada pelajaran tentang Tuhan, nggak ada berdoa pagi, nggak ada. Makanya saya setuju dipindahkan ke John Paul School. John Paul School. School. Biar mereka ini punya
kebiasaan berdoa, dan juga mereka punya kebiasaan cerita sama Tuhan malam-malam sebelum tidur. Ya. Aku dengar juga kadang-kadang dia berdoa sendiri. Kayak saya, Clarissa, papi, Clarissa pengen ini dong, main ke playground. Yaudah, kamu berdoa dulu, minta sama Tuhan, nanti Tuhan akan kasih gitu. Dia berdoa sama Tuhan. Padahal itu kan manipulatif Sebenarnya sih enggak, Bang. Enggak, Itu ya. kita ngasih tahu bahwa dia punya harapan dan diceritakan ke Tuhan. Iya, jadi jangan minta ke saya aja gitu kan. Ya memang saya nge-approve, tapi kamu harus berdoa sama Tuhan biar nanti Tuhan yang menggerakkan saya atau apa rezeki segala macam. Dia berdoa sama Tuhan. Iya. Gitu. Ya itu loh, Bang. Jadi Iya. memang benar kita harus kasih tahu bahwa dia bahwa di atas orang tua itu ada Tuhan. Iya. Betul. Oke. Kan kadang ada orang, aku pernah debat sama orang yang percaya sains. Dia bilang sains bisa dihitung. Tapi saya tanya sama dia, percaya nggak dengan kecepatan cahaya? Ya. Dia bilang, kecepatan cahaya itu pasti. Ada orang pernah ya, aku pernah nanam aglonema, dan saya tahu menanam aglonema itu beda. Aku bilang, saya pernah nanam aglonema karena memang saya menanam. Saya tahu menanam aglonema, saya nggak pernah melakukannya. Berarti kamu cuma percaya. Dia diam, Bang. Dia diam. Saya bilang lagi, kamu pernah ngelihat kecepatan cahaya menghitung? Kamu cuma percaya. Kamu ini tahu Pluto itu bukan planet lagi dan bentuknya begitu. Kamu cuma percaya, nggak bisa kamu bandingkan sama Tuhan. Nah ini yang harus kita jaga, Bang. Betul. Agnotisme ini semakin menjalar. Mereka ini kayak mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada, dan Tuhan nggak memerhatikan kita. Nah ini bikin banyak orang agnotisme itu jadi aneh-aneh, banyak yang bunuh diri juga. Iya, iyalah. Nah sebetulnya kan gini, konsep Tuhan itu kan bagi kita nih, yang mungkin imannya masih belum kuat-kuat amat, dia surga ada atau tidak ada itu kan bukan sebuah kerugian, bahwa kemudian apa yang sudah Tuhan firmankan, kalau di Kristen kan firmankan, itu pasti akan membawa hidup manusia itu jauh lebih baik. Iya. Itu secara logika aja gitu loh, bahwa kemudian ada iman apa itu ya, keselamatan itu oke lah. Tapi secara logika sederhana, dengan adanya firman Tuhan, dengan adanya agama, maka hidup kita ini akan jauh lebih baik selama kita menjalankan ajaran-ajaran agama itu dengan baik juga kan. Kan Iya. sebetulnya itu kan keuntungan yang kita dapat di dunia ini kan, bahwa kemudian ada surga atau tidak ada surga itu kan bonus aja sebetulnya. Betul, Bang. Oke. Makanya saya mau mereka ini bukan kita paksa dalam beragama. Kesadaran ya. Kesadaran dan mau mengimani istilah gitu. Aku nggak mau bilang, oh, kamu harus berdoa malam, enggak. Tapi aku pengen bikin mereka percaya dan mau berdoa, berharap. Iya. Karena aku lihat sekarang ini hati-hati juga berteman ya. Mereka terlalu modern dan ya agak sedikit galau lah kalau di biasanya. Makanya aku bilang kenal Tuhan dulu, baru nanti kalian cari apa yang ada yang mau jadi pendeta juga lebih bagus. Karena menurut aku sekarang ini, Bang, kau bahagia ketika kau bersyukur. Iya. Bersyukur ya, balik lagi ke bersyukur. Mama kemarin sakit, jatuh dan sakit parah, trombositnya turun 24.000. Jadi aku bilang sama abang sama kakak semua, Mama belum stroke. Kita harus bersyukur. Tuhan masih kasih kita jalan dan kasih peringatan ke kita. Mama harus lebih hati-hati lagi dong. Apa yang bisa kita lakukan? Nah itu aku bilang, bahagia itu ketika kamu bersyukur sama Tuhan. Jadi ya itu benar. Di luar itu boleh hujan, di luar itu boleh panas. Kan sebetulnya yang membuat
kondisi di luar itu baik atau tidak itu kan yang ada di kepala kita. Mindset kita ya. Iya, jadi kalau kita posisinya kedinginan tapi kita menikmati, bersyukur, dapat menerima ini dengan baik kan, ya baik-baik aja kan. Baik-baik aja. Iya, oke. Siap. Jadi semoga semakin sukses. Amin. Semoga tercapai cita-citanya, sehat selalu. Siap. Oke, thank you.